kerja yang memang orientasinya lebih ke penguatan ekonomi umat gitu kan di Muhammadiyah. Nah, salah satunya memang kita tentu saja berkolaborasi bersinergi dengan program-program strategis pemerintah di wilayah. Saya jujur ikut terlibat juga Kang dalam program Citarum Harum. Dulu saya masih aktif di Pemuda Muhammadiyah ketika program Citarum Harum itu digulirkan karena skalanya nasional gitu kan. Skalanya nasional, saya benar-benar memperhatikan bagaimana wilayah Kertasari gitu kan, Hulu Citarum gitu kan di Kertasari titik nol itu seperti wilayah DOM, daerah operasi militer. Muhammadiyah ini ikut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kang Faisal. Waalaikumsalam Kang. Bisa silaturahmi ini dengan Kang Faisal, Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Hatur nuhun tos sumping ka podcast dari nol di sokoguru.id, media ekosistem UMKM. Teman-teman yang menyaksikan podcast ini, kita akan diskusi ringan lah ya dengan Kang Faisal tentang konteks bagaimana Muhammadiyah di Kabupaten Bandung memandang umat dalam roda ekonomi di kelembagaan Muhammadiyah. Siap. Nah, Kang Faisal. Siap Kang. Sibuk naon ayeuna Kang? Lagi sibuk apa ini? Biasalah. Khodimul Ummah aja Kang. Jadi banyak disibukkan dengan pelayanan-pelayanan umat, kerja-kerja sosial itu aja lah Kang. Secara kelembagaan program apa nih yang sedang hits di Muhammadiyah Kabupaten Bandung? Muhammadiyah di Kabupaten Bandung hari ini memang fokusnya sedang kepada wilayah ekonomi. Ya. Kalau di wilayah pendidikan, di wilayah kesehatan itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu, betul. Nah, memang dakwah Muhammadiyah abad kedua, salah satu amanat muktamar waktu itu di Makassar tahun 2015, memang salah satu amanatnya itu bagaimana penguatan ekonomi di Muhammadiyah. Jadi memang hari ini banyak program-program kerja yang memang orientasinya lebih ke penguatan ekonomi umat gitu kan di Muhammadiyah. Nah, salah satunya memang kita tentu saja berkolaborasi bersinergi dengan program-program strategis pemerintah di wilayah ekonomi, dan mau tidak mau Muhammadiyah ambil bagian di sana gitu kan, dan memang hari ini fokus ke sana. Kemarin ada program strategis nasional seperti makan bergizi gratis. Muhammadiyah pun ikut andil di sana secara kelembagaan Muhammadiyah. Nah, hari ini yang paling terbaru, Muhammadiyah sedang coba bergerak untuk merealisasikan rumah subsidi Kang bagi warga Muhammadiyah yang memang ini berkolaborasi programnya dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi Muhammadiyah hari ini ikut bagian secara nasional ya, Muhammadiyah secara nasional ikut terlibat dalam suksesi program perumahan untuk rakyat. Hari ini kan ada program 3 juta rumah ya. 3 juta rumah. Presiden Prabowo ini melalui Kementerian Perumahan Rakyat, dan Muhammadiyah ikut ambil bagian di sana. Dan tentu kami di Kabupaten Bandung pun diberikan amanah, diberikan perintah oleh pimpinan pusat hari ini untuk coba menginventarisir kebutuhan rumah bagi internal dulu bagi warga Muhammadiyah. Dan hari ini sudah mulai berjalan Kang. Dari mulai proses inventarisir, nanti kita ke proses pencarian lahan dan segala macam, dan mudah-mudahan ini bisa jadi proyek besar lah gitu kan ya bagi Muhammadiyah, karena secara sisi ekonomi tentu akan terbangun. Ya, betul. Dan dari sisi pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Muhammadiyah ini tentu akan terwujud juga. Itu mungkin Kang. Insya Allah, mudah-mudahan Kang. Siap. Nah, di Kabupaten Bandung, Kang Faisal, ada berapa disebutnya kalau amal usaha ya, yang sudah berjalan di ini khususnya di mikro, Kang Faisal apa aja nih? Di luar pendidikan ya. Nah, kalau di Muhammadiyah itu hari ini amanat muktamar 2022 kemarin di Solo, jadi ada lembaga baru Kang yang memang khusus untuk membadani gerakan UMKM. Jadi ada namanya LP UMKM, Lembaga Pengembangan UMKM.
kalau dulu terintegrasi dengan Majelis Bisnis Ekonomi dan Pariwisata. Betul. Nah, hari ini ada nomenklatur baru. Mhm. Namanya Lembaga Pengembangan UMKM, Usaha Menengah Mikro gitu kan. Dan hari ini sudah harus terbentuk sampai ke tingkat daerah. Tingkat pusat, tingkat wilayah level provinsi, dan hari ini tingkat daerah kota kabupaten. Nah, maka peluang besarnya bagi pelaku-pelaku UMKM di Muhammadiyah hari ini lebih terinventarisir, Kang. Betul. Jadi ada wadah, ada payung yang resmi di Muhammadiyah gitu kan, sehingga pelaku-pelaku usaha di Muhammadiyah tentu terinventarisir. Dan hari ini sudah mulai dikembangkan. Jadi siapapun pelaku usaha di Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, itu tentu kalau di Muhammadiyah itu kan tidak bisa bergerak secara personal. Betul. Kalau memang mau ikut terlibat dan bergabung di pengembangan UMKM, nah maka sahamnya itu tidak milik mereka pribadi, Betul. tapi sudah jadi kesatuan bahwa ketika dia bergabung di lembaga UMKM Muhammadiyah maka harus ada impact ekonomi lah untuk Muhammadiyah. Maka hari ini tentu ada yang bergerak di bidang garment, di bidang di bidang food and beverage itu F&B banyak juga gitu kan, dan memang hari ini terus digalakan gitu kan agar memang lebih banyak warga-warga Muhammadiyah yang memang sudah mulai bergerak ke sana. Karena kalau di amal usaha yang lain seperti pendidikan itu kan sudah banyak dari level TK sampai ke level perguruan tinggi. Terus hari ini di Kabupaten Bandung juga ada rumah sakit Muhammadiyah yang baru, meskipun itu milik pimpinan pusat, tapi hari ini operasionalnya ada di Kabupaten Bandung gitu kan. Nah, maka dari aspek pendidikan kesehatan sudah kuat, hari ini kita kuatkan lagi di wilayah ekonomi, dan salah satunya memang diwadahi oleh lembaga pengembangan UMKM tersebut kan. Nah, dari sisi sebaran amal usaha tadi kan disebut ada garment, ada R&B di Kabupaten Bandung. Kalau Kang Faisal punya data sebaran itu di wilayah mana ada apa, wilayah mana ada apa gitu. Siap. Kalau untuk wilayah Muhammadiyah Selatan, seperti kita mulai dari Pacet atau dari Nagreg, tembus Sekertasari, ujungnya di Pangalengan, mereka banyak bergerak di wilayah pertanian kan. Pertanian, peternakan gitu kan. Mereka banyak bergerak di wilayah sana, memanfaatkan lahan-lahan yang kosong milik negara yang sangat luar biasa banyak gitu kan. Ada HGU, hak guna usaha, sehingga dipakai untuk pengembangan ekonomi di bidang pertanian dan peternakan. Itu di wilayah selatan. Kalau di wilayah seperti semi perkotaan, Margahayu dan yang lain, itu lebih banyak ke wilayah-wilayah atau ke sektor-sektor garmen dan sektor-sektor ada. Sekarang mulai banyak juga lembaga pengembangan UMKM itu coba untuk membuat satu unit bisnis gitu kan. Satu unit bisnis seperti buat kafe gitu kan. Nah, itu memang bisnis tersebut investornya itu dari warga Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah yang ingin berinvest gitu kan ya kita wadahi, tapi tetap operasional manajemennya itu ada di lembaga pengembangan UMKM supaya memang benar-benar tertib, satu pintu. Dan tadi poin pentingnya adalah sekecil apapun ekonomi yang bergerak, potensi ekonomi yang bergerak gitu kan ya, itu kembali lagi impact ekonominya ke persyarikatan Muhammadiyah gitu kan. Nah, dari sisi traffic peningkatan ekonomi warga Muhammadiyah di Kabupaten Bandung, akan punya gambaran nggak? Karena sempat di beberapa platform media sosial, komentar netizen itu terhadap lembaga-lembaga ormas keagamaan itu bertolak belakang gitu antara pengurus dengan jemaahnya gitu. Ada ormas besar gitu kan, proyeknya banyak, tapi dari sisi jamaah atau anggota kekaderannya itu secara ekonomi lesu gitu, bahkan banyak yang di garis kemiskinan gitu. Nah, saya pengen gambaran dari Kang Faisal di Muhammadiyah Kabupaten Bandung, barangkali ada data yang memang bisa menyebutkan bahwa sejurus gitu antara roda perputaran organisasi bagus secara ekonomi dan ke anggota Muhammadiyah juga benar-benar terbantu gitu. Oke. Jadi memang itu sudah digariskan dalam kaidah gitu kan. Jadi di Muhammadiyah itu ada kaidah berupa anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi memang setiap jenis
usaha gitu kan atau pergerakan ekonomi yang ada di Muhammadiyah tadi saya di awal sudah sampaikan harus berimpact tidak hanya kepada lembaga itu Perserikatan Muhammadiyah tapi kepada jamaah itu sendiri. Makanya ini konsep di Muhammadiyah itu ada yang disebut gerakan ekonomi itu konsep pasar tertutup Kang. Jadi dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah dan kembali ke warga Muhammadiyah. Hanya memang hari ini kita coba petakan Kang. Jadi mana potensi yang memang harus mengembangkan di wilayah pendidikan, mana yang di wilayah kesehatan, dan mana yang di wilayah ekonomi. Tapi muaranya, gitu kan, muaranya tentu masuk untuk lembaga itu sendiri atau Perserikatan Muhammadiyah. Nah maka dari pelaku-pelaku usaha segala macam gitu kan, itu mereka tentu yang namanya zakat infak sodakohnya itu masuk ke lembaga amil zakat infak sodakoh Muhammadiyah. Dari sana, dari lembaga amil zakat infak sodakoh Muhammadiyah itulah, itu kan tadi kalau kata Kang, bagaimana untuk bisa menyelesaikan ketimpangan gitu kan antara pergerakan ekonomi yang dibangun oleh Muhammadiyah dengan kondisi ekonomi warga perserikatan itu memang diselesaikan di lembaga itu kan, diselesaikan di lembaga itu. Jadi semua kita dorong agar sama-sama tumbuh, sama-sama berdaya. Dan yang paling penting poin besarnya adalah jangan sampai ada warga Muhammadiyah gitu kan yang memang tidak bisa mengakses gitu kan akses pendidikan, akses yang lain gitu kan, dan memang itu harus benar-benar dan itu memang benar-benar diperhatikan oleh Perserikatan Muhammadiyah Kang. Luar biasa nih ya. Jadi ada memang tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Ketika sebagai pengurus ya itu yang harus dilakukan ya. Jadi jangan sampai quote and quote jadi pengurus itu hanya memanfaatkan nama besar untuk ya, mencari keuntungan sendiri atau pengurus. Itu yang memang jadi concern di dunia kelembagaan lah ya. Nggak hanya kelembagaan agama, kelembagaan yang lain pun juga sama. Dan saya sangat berharap karena ini diskusi kan ya, lembaga-lembaga yang memang berdiri untuk masyarakat memang berdampak pada masyarakat. Gitu Kang Isal kalau di saya. Terus ada nih Kang Isal itu kan sebagai sekum otomatis yang lebih banyak bersinggungan, yang lebih banyak bertemu masyarakat, baik itu warga perserikatan ataupun dengan organisasi lain nih. Nah, bagaimana Kang Isal mencoba mengimbangi kegiatan kemuhammadiyahannya dengan kegiatan pribadi tentunya Kang. Betul. Bisa cerita Kang, karena pasti padat Kang. Ya, saya memang prioritas ngurus Muhammadiyah Kang. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Allahyarham Buya Syafi'i Ma'arif yang benar-benar menjadi prinsip hidup saya dalam bermuhammadiyah. Jadi kata Buya Syafi'i Ma'arif, jangan pernah takut miskin ngurus Muhammadiyah. Itu yang memang menjadi prinsip saya. Di samping itu memang tentu dari keaktifan saya di Muhammadiyah, saya banyak perkawanan baru, tentu banyak jejaring-jejaring yang baru gitu kan, dan memang itu dirawatnya mau tidak mau itu memang lewat Perserikatan Muhammadiyah. Nah hari ini di luar kegiatan saya di Muhammadiyah, saya seperti hal laki-laki pada umumnya kan, saya sebagai seorang suami gitu kan, sebagai seorang ayah juga gitu kan, jadi saya menyeimbangkan tentu aktivitas keumatan, aktivitas di perserikatan, dan aktivitas kebangsaan. Jadi semuanya seimbang Kang. Jadi aktivitas perserikatan tentu itu yang utama, aktivitas keumatan kami pun di luar Muhammadiyah tentu berinteraksi dengan mereka, dan yang ketiga tentu aktivitas kebangsaan karena kita tidak bisa lepas dan jauh dari konteks-konteks kebangsaan Kang gitu kan, seperti itu. Tantangannya apa nih Kang Faisal sebagai sekum Muhammadiyah di Kabupaten Bandung mengelola lembaga ini? Di Kabupaten Bandung itu kan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat setelah Bogor Kang, setelah Kabupaten Bogor. Dengan 31 kecamatan, 3,6 juta gitu kan, dan wilayahnya sangat luar biasa luas. Jadi memang tantangan pertama bagi Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Bandung itu memang wilayah geografis Kang. Jadi kalau mau berkunjung dari satu cabang ke cabang yang lain, itu tidak selesai 1-2 hari Kang. Kang bisa bayangkan, cabang kami paling di Bandung Timur paling jauh itu Nagreg. Sementara cabang yang paling jauh di selatan itu Pangalengan.
Nah, jadi memang tantangan yang pertama itu dari aspek geografis, Kang. Dan tantangan yang kedua gitu kan, tentu karena Muhammadiyah mau tidak mau bergerak di wilayah pendidikan. Jadi tantangan kami hari ini itu kan di wilayah pendidikan, bagaimana kami bisa menghadirkan pendidikan yang benar-benar berkualitas, Kang. Jadi kalau untuk urusan pendidikan yang biasa saja itu kan sudah diurus oleh negara. Dan itu Muhammadiyah abad pertama, bagaimana bisa memfasilitasi umat masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan. Hari ini tantangan kami adalah bagaimana bisa menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas, tidak hanya menjangkau warga perserikatan, tapi memang pasar kami ke depan justru warga di luar perserikatan bisa mengakses amal usaha pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Mungkin tantangannya itu, Kang, yang paling berat gitu kan di Kabupaten Bandung. Ya kan, secara geografis ini kekuatan Muhammadiyah kan rasa-rasanya merata ya dari setiap kabupaten. Artinya dari ada apa semacam tingkat desa, tingkat kecamatan itu full semua di Kabupaten Bandung terisi. Dari 31 kecamatan, PCM kami ada di 22 kecamatan, kan. Ada 22 kecamatan. Jadi ada 9 kecamatan lagi yang memang belum berdiri pimpinan cabang Muhammadiyah. Dari 270 desa yang ada di Kabupaten Bandung, kita ada di 118 desa, kan. Jadi kalau di Muhammadiyah itu namanya pimpinan ranting Muhammadiyah, selevel desa atau kelurahan. Nah, jadi sebarannya seperti itu, Kang. Dari 31 kecamatan, kita baru ada di 22 kecamatan. Dari 270 desa, kita ada di 118 desa, Kang. Nah, itu secara putaran ekonomi di Kabupaten Bandung itu terkoneksi nggak, Kang? Misalkan tadi Garmen sesama Muhammadiyah di Kabupaten terkoneksi dengan baik atau seperti apa? Ya, kalau memang terkoneksi dan terintegrasi, Kang. Jadi di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung itu ada majelis ekonomi. Majelis ekonomi itu yang mengurus seluruh urusan ekonomi warga Muhammadiyah. Majelis gitu, kan? Ekonomi dulu saya pernah dengar MEK bukan? Ya, Majelis Ekonomi Kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Kalau sekarang diganti, Kang, Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, nomenklaturnya jadi berubah. Pasca Muktamar 2022. Ya, saya di waktu itu di Bali, saya jadi MEK juga. Waktu itu saya diajak oleh senior Bang almarhum Deli Yusar. Beliau sebagai ketua MEK Bali. Iya. Saya sebagai kepala apa sih, bukan kepala, bidang koordinator bidang komunikasi, informasi. Betul. Namanya dulu MEK gitu. Betul, Kang. Saya dengar majelis ekonomi nyambung ke sana gitu. Ada banyak kisah lah dengan almarhum. Beliau meninggal dalam kondisi yang insya Allah sangat baik ya, karena sedang ngobrol diskusi tentang apa ya ke Muhammadiyah. Tiba-tiba meninggal. Nah, itu intermezzo aja teman-teman. Jadi apa itu tadi lah. Amin. Beliau pasti husnul khotimah. Apa silaturahmi dengan Faisal. Jadi saya mengingat memori ya. di Bali. Siap. Kang, selanjutnya nih, Kang. Bagaimana cara apa teman-teman di Muhammadiyah Kabupaten Bandung mengakomodir teman-teman muda, kan dulu saya dengar ada IMM, Ikatan Pemuda Muhammadiyahnya ada, mahasiswanya juga ada. Di zaman saya waktu kuliah di UIN juga saya cukup dekat lah dengan dua organisasi itu ya. Nah, sekarang seperti apa, Kang, pertumbuhan atau perkembangan ekosistem muda-mudi di Muhammadiyah ini, Kang? Jadi justru hari ini yang mendominasi di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung memang banyak dari angkatan muda, Kang. Karena mungkin sekretarisnya muda mungkin, Kang. Jadi saya cukup banyak mengakomodir kawan-kawan muda untuk masuk di unsur pembantu pimpinan, Kang. Jadi Muhammadiyah ada yang namanya unsur pembantu pimpinan, lembaga, majelis. Memang kami banyak mengakomodir kawan-kawan angkatan muda. Dan tentu saja di Muhammadiyah itu kan ada organisasi otonom. Ada diwadahi oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi ortom seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, itu diwadahi di Korps Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan memang hari ini mungkin bonus demografi juga ya, Kang ya. Bonus demografi juga. Kami pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bandung bersyukur juga hari ini banyak diisi oleh darah-darah segar, Kang, gitu kan, di kepengurusan pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Nah, secara
teamwork nih Oke. teman-teman Muhammadiyah di Kabupaten Bandung terintegrasi nggak dengan yang tua, kaum tua nih yang muda ini? Oke. Atau dia punya program sendiri, jalan sendiri, Oh. gimana orang we gitu ya, anak Kan. muda kan gitu. Kalau kata orang Sunda mah tugas kolot mah nyawer gitu kan. Tugas budak orang mah manggung gitu kan. Manggung. Nah, jadi kalau angkatan muda manggung, tugas kita sebagai orang tua di persyarikatan tentu saja memfasilitasi mereka kan. Dan memang terintegrasi. Jadi program-program Angkatan Muda Muhammadiyah memang terintegrasi dengan program yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung gitu kan. Nah, jadi tentu setiap kegiatan-kegiatan besar Perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Bandung itu pasti pelaksana atau tim eksekutornya itu pasti kawan-kawan Angkatan Muda Muhammadiyah. Terus ketika ada urusan diaspora kader di wilayah kebangsaan, maka kami di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung memprioritaskan kader-kader Angkatan Muda untuk didiasporakan di ruang-ruang eksternal, ruang-ruang strategi eksternal gitu kan, di luar Muhammadiyah gitu kan. Nah ini anak-anak muda kan pasti sangat erat kaitannya dengan komunikasi yang sudah berubah ya, sistem digitalisasi. Nah, bagaimana teman-teman di Muhammadiyah Kabupaten Bandung itu bersenyawa lah dengan perubahan pola hidup, pola komunikasi yang serba digital, Kang? Itu kalau di Kabupaten Bandung itu kan Angkatan Muda memang hari ini untuk membangun informasi itu kan lewat media digital dan segala macam, memang yang hari ini berkontribusi besar memang kawan-kawan Angkatan Muda kan. Gitu kan, dari mulai pegang platform-platform medsos Muhammadiyah Kabupaten Bandung gitu kan, terus membuat sistem-sistem digital itu memang oleh kawan-kawan Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Jadi memang hari ini untuk urusan atau wilayah-wilayah digitalisasi memang Muhammadiyah mempercayakan ke kawan-kawan Angkatan Muda untuk bergerak di sana. Gitu. Jadi cukup concern juga ya teman-teman muda. Nah, ini kembali ke tadi pemantik di awal, Kang Isal menyebut tentang perputaran ekonomi di teman-teman Muhammadiyah. Salah satunya tadi ada dapur ya, betul, dapur MBG dan juga perumahan rakyat. Yeah. Nah, sekarang di Kabupaten Kang Isal ada berapa dapur nih yang dikelola oleh Muhammadiyah? Untuk dapur MBG di Kabupaten Bandung yang milik resmi Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Bandung, kita ada 3 kan. 3 dapur memang yang ada di Kabupaten Bandung. Dan kayaknya 3 aja deh, nggak bakal nambah. Cukup 3. Kita melihat situasi kondisi politik nasional lah hari ini, kita pun harus rasional gitu kan, harus realistis gitu kan. Makanya kita tidak menambah pengembangan di wilayah sana, kita coba untuk pengembangan di wilayah yang lain selain dapur MBG, Kang. Nah, itu bagaimana pola distribusi dari dapur MBG, Kang, kalau boleh tahu? Oke, jadi prioritas dapur MBG Muhammadiyah itu untuk siswa Muhammadiyah, Kang. Jadi siswa-siswa Muhammadiyah itu memang diakomodir oleh dapur-dapur MBG milik Perserikatan Muhammadiyah. Nah, sisanya baru nanti di luar siswa Muhammadiyah, Kang, gitu kan. Hanya memang karena kita satu pintu diatur oleh Kornas MBG Pimpinan Pusat Muhammadiyah, jadi secara juknis, secara teknis, secara mekanisme dan segala macam itu harus sesuai dengan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi tidak boleh kita berjalan sendiri, dan memang dievaluasi secara detail gitu kan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena ini uang negara dan uang negara yang cukup besar gitu kan. Jadi kami tidak mau ada masalah di tengah jalan, dan yang paling penting, yang paling utama, yang paling substansial itu adalah bagaimana dapur MBG milik Muhammadiyah itu benar-benar amanah dalam mengelola uang negara gitu. Jadi tidak boleh sepeser pun kita potong, terutama untuk hak-hak siswa, Kang, gitu kan. Karena memang itu akan mempengaruhi terhadap kualitas makan bergizi gratis tersebut gitu. Nah, selama ini mungkin Kang Faisal terjun langsung ke dapur atau di luar? Saya kebetulan sebagai pengawas, Kang. Jadi dapur MBG Muhammadiyah itu ada di bawah Majelis Ekonomi. Majelis Ekonomi itu membuat satu unit namanya Koperasi Muhammadiyah. Nah, jadi operasional dapur itu di bawah Koperasi Muhammadiyah. Adapun pimpinan pleno pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung kapasitasnya sebagai pengawas, kan. Jadi tentu tugas kami adalah
mengawasi jalannya dapur MBG milik Muhammadiyah tersebut. Kalau memang nanti ada sesuatu yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, maka itu tugas kami sebagai pengawas itu untuk memberikan masukan-masukan yang konkret itu saja kepada pengelola dapur MBG Muhammadiyah. Itu ada standar khusus nggak Muhammadiyah harus seperti ini, berbeda dapurnya dengan yang lain gitu misalkan? Kalau yang paling utama memang kita harus mengikuti juknis yang memang sudah ditetapkan oleh BGN. Itu yang paling utama. Jadi tidak boleh ada tawar-menawar gitu kan ya terkait urusan juknis yang ditetapkan oleh BGN. Kita kita taat gitu kan terhadap aturan gitu kan yang memang sudah ditetapkan oleh BGN. Yang kedua, memang Kornas MBG Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu membuat sistem Kang. Dari mulai bahan baku, terus SDM segala macam gitu kan, itu ada mekanisme, ada sistem yang dibuat oleh pimpinan pusat gitu, dalam hal ini Kornas yang memang harus ditaati dan dijalankan oleh kami di daerah gitu kan, seperti itu. Nah, Kang Isal, saya pengen tahu nih pola pergerakan Kang Isal dan Muhammadiyah di Kabupaten Bandung, Kang. Kabupaten Bandung ini terkenal dengan apa ya? Ya sangat dikenal dengan banjir, betul, macet kan, betul. Dan itu bertahun-tahun ya, ya dari ganti bupati, betul. Permasalahannya itu saja, Ya, ganti betul. presiden pun juga sama, itu juga. Ada apa sih Kang di sana, Kang? Mungkin Muhammadiyah punya penilaian atau view tersendiri terkait masalah yang sudah menua itu ya. Jadi memang butuh di Kabupaten Bandung ini butuh kerja bareng Kang gitu kan, butuh kerja bersama. Kalau dalam bahasa birokrasi ada yang disebut dengan pentahelik gitu. Semua stakeholder, semua kepentingan memang harus terlibat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan yang paling utama bagaimana dari aspek regulasi, aspek kebijakan pemimpin daerah yang memang harus bisa mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholder gitu kan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan memang betul kata Kang, ini persoalan yang bukan menahun lagi tapi memang sudah puluhan tahun gitu kan, yang belum selesai. Bukan saya tidak optimis tidak akan selesai, tapi ini pasti akan selesai. Pasti akan ada jalan keluar gitu kan. Hanya memang tadi bagaimana semua stakeholder, semua orang yang memiliki kepentingan di Kabupaten Bandung ini harus duduk bersama gitu kan, memberikan solusi-solusi yang konkret tentu saja gitu kan. Jadi jangan sampai ini jadi dipolitisir Kang. Jadi ketika terjadi bencana di Kabupaten Bandung itu kan, bencana tahunan seperti banjir dan yang lain, kadang-kadang kan yang menjadi persoalan besar itu ini dipolitisir Kang gitu kan oleh kelompok-kelompok tertentu lah gitu kan, yang memang tidak sepakat atau kontra dengan kepemimpinan di Kabupaten Bandung gitu kan, sehingga tadi bukan menyelesaikan persoalan tapi justru ini masalahnya semakin besar Kang gitu kan, semakin sengkarut lah gitu kan, semakin sengkarut sehingga persoalannya tidak menjadi sederhana dan tidak selesai. Tapi Muhammadiyah sudah memberikan rekomendasi Kang. Jadi Muhammadiyah sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, salah satunya adalah banjir di Kabupaten Bandung. Itu sudah memberikan rekomendasi. Jadi Muhammadiyah itu harus tetap terjaga fungsi kritisnya, tapi kritik Muhammadiyah itu tentu kami sampaikan secara santun, dan yang paling utama kami sampaikan kritik itu yang kritik benar-benar konstruktif Kang. Jadi menyelesaikan persoalan, bukan menambah persoalan. Jadi kalau hanya sekedar bunyi saja tapi tidak punya tawaran yang strategis gitu kan, nah ini kan jadi persoalan baru. Nah Muhammadiyah ada di wilayah situlah Kang gitu kan. Kang, silakan. Oke, siap Kang. Ini agak-agak tegang nih. Agak-agak serius nih. Saya dulu pernah dengar program nasional zaman Jokowi itu pembenahan Citarum. Betul. Dari hulu sampai hilir kan. Ini rada-rada ini ya saya yakin ketika pemerintah mencanangkan satu program, dulu kalau nggak salah komandonya ada di Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan Kabupaten Bandung termasuk yang fokus dalam pembenahan itu. Saya yakin ketika nasional turun tentu tidak asal ya kan.
Tidak asal artinya ketika terjadi apa namanya itu program itu Citarum Citarum Harum Harum, Kang. Betul. itu semua perangkat turun Betul, kan TNI itu. betul. Otomatis dengan kekuatan anggaran yang memang menasional juga, Iya. tidak hanya dipikirkan oleh kabupaten, oleh provinsi, tapi nasional turun langsung. Tapi faktanya program itu berjalan, mungkin sekarang sudah selesai mungkin ya, Sudah selesai. saya tidak ini. Tapi kok tidak ada perubahan, banjir tetap terjadi. Betul. Normalisasi yang kemarin dilakukan itu seperti apa? Nah, Kang di sisi ini memandang seperti apa, Kang? Apakah memang programnya memang sudah jalan, sudah Betul. maksimal, tapi banjir ada masalah lain setelah Betul. program misalkan gitu. Betul. Gimana Kang melihat Oke. itu? Saya jujur ikut terlibat juga, Kang, dalam program Citarum Harum. Dulu saya masih aktif di Pemuda Muhammadiyah ketika program Citarum Harum itu digulirkan karena skalanya nasional gitu kan. Skalanya nasional, saya benar-benar memperhatikan bagaimana wilayah Kertasari gitu kan, Hulu Citarum gitu kan di Kertasari titik nol itu seperti wilayah DOM, daerah operasi militer. Banyak tentara TNI yang naik ke sana gitu kan. Saya kaget ternyata itu program Citarum Harum. Kami juga ikut terlibat gitu kan, sedikit banyak mengetahui tentang program tersebut. Dan programnya sudah selesai, Kang. Programnya sudah selesai dan betul tidak ada impact yang besar gitu kan bagi Kabupaten Bandung, terutama persoalan banjir gitu. Karena memang yang diselesaikan hulunya saja, Kang, gitu kan. Jadi kan persoalan banjir itu kan harus menyelesaikan hulu sampai hilir. Kalau dalam perspektif saya atau perspektif Muhammadiyah lah gitu kan, yang diselesaikan kan hulunya saja, tapi hilirnya ini kan tidak diselesaikan. Yang paling utama bagaimana hari ini kita berbicara tentang perilaku masyarakat gitu kan. Dan perilaku masyarakat ini kan perlu dididik, Kang, gitu kan. Jadi dari hulu kita sudah selesai, ternyata masyarakat di hilir masih membuang sampah sembarangan gitu kan. Meskipun sudah diperdakan, sudah diapa gitu kan, tapi kalau memang tadi pendidikan terhadap masyarakat tidak dilakukan gitu, ini persoalannya akan tetap sama. Jadi hari ini memang tugas kami lah di ormas, salah satunya di ormas Islam, bagaimana hari ini kalau di Muhammadiyah ada fikih sampah gitu kan, fikih yang membahas fikih tentang sampah gitu kan. Dan memang ini harus terkonsolidasi, disampaikan sampai ke akar rumput gitu kan, agar memang persoalan hulu selesai, persoalan hilir selesai, sehingga tadi bisa menyelesaikan persoalan yang besar terutama banjir gitu. Nah, hanya memang pertanyaan besarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan, Kang, untuk bisa mengkonsolidasi gitu kan, mengkonsolidasi persoalan tersebut kepada masyarakat di akar rumput. Ini kan butuh waktu. Ini jangan sampai nanti cucu Kang Faisal juga sama masih ya, kebanjiran lebih juga. parah, lebih parah gitu kan. Ini kan artinya tentu ada yang betul. menanam di zaman dulu ya, sehingga ya Kabupaten Bandung ya seperti ini kondisinya. Betul memang secara geografis seperti apa Wajan ya, betul gitu. Tapi apakah Mupa selalu Belanda juga data lautnya di atas daratan masih selamat gitu ya, dalam konteks ini malah jadikan wisata. Betul Kak. Ini jangan-jangan kalau oleh Muhammadiyah banjir ini bisa disulap jadi ekosistem wisata baru gitu. Bagaimana menciptakan banjir itu jadi have fun gitu kan. Kan kalau sekarang ya satir ya masyarakat. Betul. Di medsos ya gitu pakai jet, wah jadi arena wahana permainan air. Betul. Saya pikir gimana kok beneran diciptakan jadi wahana air gitu. Jadi jalan Kopo berubah. Tadi saya sangat sepakat Kang Faisal berbicara banjir itu tidak hanya urusan pemerintah tapi masyarakat. Nah, saya ini termasuk yang sering di handphone saya itu karakteristik atau dinamika warga Kabupaten Bandung di medsos itu sangat beragam menyikapi banjir, macet gitu ya. Betul. Ada konten ini isu-isu balik deh ke rumahnya tuh udah usia berapa tahun gitu. Itu menggambarkan tentang kemacetan gitu ya. Betul. Terus tadi banjir mah udah pasti gitu-gitu aja ya. Nah, ini jadi jadi hal yang memang menurut saya Kang Faisal, ternyata wilayah kemasyarakatan itu jangan-jangan yang harus menjadi prioritas pemerintah, jangan-jangan ya Kabupaten Bandung. Kang Faisal tentu tidak sebagai bupati bicara betul. Tapi sebagai teman-teman di Muhammadiyah ini sebetulnya akar masalahnya di ekosistem infrastrukturnya atau di masyarakatnya, kan?
kalau di ekosistem infrastruktur memang bermasalah juga kan. Memang tata ruang di Kabupaten Bandung ini memang harus sudah mulai direvitalisasi gitu kan, tata ruang. Jadi diawali dengan tata ruang. Ditambah tadi dengan perilaku masyarakatnya juga kan. Jadi memang ini dua persoalan besar. Satu sisi tata ruang perlu direvitalisasi, dan satu sisi gitu kan pemerintah pun harus memberikan pendidikan yang banyak gitu kan terhadap masyarakat gitu kan. Nah, kalau memang dua ini dilakukan secara bersamaan, nah memang tadi ini merupakan kerja berjamaah, tidak cukup oleh pemerintah dengan berbagai keterbatasan. Nah, maka kalau dilakukan secara berjamaah, pentahelik gitu kan, semua berkolaborasi, ini akan selesai. Dan yang paling utama disimpan dulu gitu kan ya wilayah-wilayah politik lah kan. Jadi kan kadang kita selalu terjebak pada wilayah-wilayah politik elektoral, politik yang partisan gitu kan. Sehingga semua energinya habis di sana, sementara persoalan yang paling substansial ini tidak bisa diselesaikan. Ini bicara politik ya. Kan berarti bicara politik menyorot pimpinan politik ya. Di Kabupaten Bandung dalam hal ini Kang DS ya. DS ya. Kan Kang DS sebetulnya sudah selesai gitu dalam konteks politik ya. Semua partai mendukung gitu. Apalagi ya kan nggak perlu kestabilan politik. Tuh. Sudah terwadahi. Tapi kok masih gini-gini juga, gimana Kang? Ya, bukan kalau politik itu kan, kalau partai politik kan hanya segelintir Kang gitu kan. Partai politik hanya segelintir. Sedangkan kan bupati itu kan bukan milik partai politik, meskipun kebijakan regulasi memang ada di wilayah sana gitu kan. Tapi memang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, kalau memang hari ini dari wilayah regulasi, wilayah kebijakan di Kabupaten Bandung gitu kan, sedikit banyak kepala daerah itu ketika akan membuat kebijakan regulasi itu Muhammadiyah sering diundang gitu kan. Muhammadiyah sering diundang, ormas-ormas yang lain sering diundang, ormas-ormas besar gitu kan sering diundang untuk diminta masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang akan digulirkan. Nah, jadi tadi kalau dalam wilayah politik praktis memang sudah selesai, mayoritas lah gitu kan yang mendukung pemerintah daerah gitu kan, mendukung kepala daerah. Tapi kan tidak semua mayoritas kan, tetap ada yang minoritas gitu kan, apalagi karena masyarakat lebih banyak. Ya, masyarakat lebih banyak, masyarakat lebih majemuk gitu kan. Terus ada juga partai politik lain yang memang tidak sepakat, tidak suka gitu kan. Meskipun itu produk partai politik sebelumnya, hari ini terjadi lagi di pemerintah daerah yang sekarang gitu kan, tapi tetap itu menjadi konsumsi politik gitu kan yang memang terus berlanjut gitu kan, seperti itu kan. Kang, berbicara tentang politik memang gak ada habisnya ya. Muhammadiyah termasuk tokoh-tokoh kritis, baik itu dalam mengkritisi pemerintah maupun mengkritisi dalam sistem pola banyak hal lah ya. Saya sangat kagum dengan orang-orang teman-teman di Muhammadiyah. Cuman apakah akan menjadi paradok kan ketika Muhammadiyah secara teman-teman Muhammadiyah dikenal teman-teman pemikir. Betul. Ya. Setiap gerakannya selalu terstruktur. Apakah paradoks kan ketika teman-teman Muhammadiyah sekarang bergabung di pemerintahan? Bagaimana cara Muhammadiyah tetap mengawal program-program pemerintahan baik pusat maupun daerah, tetap kritis, tetap bisa jadi pembeda gitu kan? Kedah kumaha katakan dari sisi teman-teman Muhammadiyah. Yang pertama, dakwah Muhammadiyah itu kan harus melahirkan trilogi kader kan. Trilogi kader itu, jadi bagaimana proses kaderisasi di Muhammadiyah itu menghasilkan 3 kader. 1, kader yang terdistribusi di ranah persyarikatan seperti saya kader yang memang hari ini distribusikan di ranah persyarikatan, jadi pengurus segala macam gitu kan. Ada juga kader yang difungsikan di wilayah keumatan di luar Muhammadiyah gitu kan, seperti di wilayah RT RW kepala desa segalanya gitu kan. Dan yang paling besar gitu kan, kader itu
harus lahir sebagai kader kebangsaan. Dia ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi anggota legislatif, ada yang jadi kepala eksekutif. Kalau di level nasional ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri gitu kan. Dan memang itu harus berjalan secara beriringan Kang gitu kan dengan Muhammadiyah. Terus secara beriringan dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak pernah menawar-nawarkan diri untuk meminta jabatan. Tetapi kalau dipercaya dan diberikan amanah untuk menempati satu posisi, satu jabatan, maka harus diambil sebagai wujud dakwah yang lebih luas gitu kan di ruang kebangsaan kan gitu. Nah, jadi kita lihatlah hari ini, meskipun hari ini di level nasional Muhammadiyah banyak mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, tapi akan mungkin bisa lihat fungsi kritis Muhammadiyah masih bisa tetap terjaga gitu kan, karena memang tidak ada kepentingan bagi kami di Muhammadiyah gitu kan. Jadi kami tetap fokus ya mengawal keberlangsungan program-program negara, program-program pemerintah, karena kami punya tanggung jawab besar. Muhammadiyah ini ikut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kan kita mau banyak jabatan, banyak posisi yang strategis ataupun tidak gitu kan, bagi kami itu tidak masalah. Muhammadiyah akan tetap kritis. Hanya tadi saya sampaikan di awal, kritisnya Muhammadiyah itu harus benar-benar memberikan tawaran yang strategis dan bisa menyelesaikan persoalan gitu kan. Oke, terima kasih Kang Faisal. Tapi sebelum kita tutup, saya mau challenge Kang Faisal, jawabnya harus cepat ya. Oke, siap Kang. Saya satu kata, Kang Faisal boleh berkata-kata. Mudah-mudahan apa yang nanti dikatakan Kang Faisal solusi ya. Oke, siap Kang. Siap Kang ya? Siap Kang. Mulai dari yang tadi banjir Kang. Selesaikan. Sampah. Bersihkan. Pendidikan Kang. Berkualitas. Terima kasih. Hatur nuhun buat penonton dari nol. Hatur nuhun Kang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Hatur nuhun.